Off, saya mungkin agak sedikit berbeda dengan, lembaga internasional tersebut ya. Karena kita in the better positions ya, kita ada di posisi yang lebih baik dibandingkan 2013, 2014. Karena di 2021 ini kita current account-nya hanya mungkin sekitar 0,5% current account defisit ya, itu hanya sekitar 0,5%, 0,1 sampai dengan 1%, 0,5% sampai dengan 1%. Sedangkan di tahun 2013 ketika terjadi tapering pertama itu current account kita sampai 3,6%. Terus kita tahu juga inflasi kita rendah ya. Inflasi di tahun 2013 itu inflasi kita cukup tinggi karena menjelang akhir dari komoditi super cycle, akhir dari siklus super komoditas global. Nah, kita sekarang belum memasuki komoditi super cycle. Jadi inflasinya cukup rendah dibandingkan 2013-2014 dan bond yield kita juga cukup rendah ya. Saat itu terjadi kenaikan dari 5,3% sampai dengan ke 9% puncaknya di Januari 2014. Artinya naik sampai 3% bond yield kita. Kalau sekarang bond yield kita malah relatively stable di kisaran 6,11%. Itu karena current account kita cenderung trade balance kita surplus dan current account kita cenderung rendah. Jadi kalau andai kata ada tapering di akhir tahun, dan mungkin malah saya bilang karena data job di Amerika itu, job market di Amerika itu belum pulih, saya sih belum melihat tapering ini akan agresif dilakukan oleh The Fed. Jadi kemungkinan baru akan sampai akhir tahun 2022 tapering ini agresif dilakukan oleh The Fed. Karena kita lihat sekali job market di Amerika itu mengalami pelemahan. Jadi kemungkinan malah The Fed bisa jadi memundurkan program taperingnya nggak akhir tahun, bisa jadi kuartal pertama 2022. Nah, ini masih jadi kesempatan bagi pemerintah untuk mempercepat pembukaan ekonomi. Kita tahu bagi sektor gini, defisit APBN itu bisa ditanggulangi dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya pemerintah bisa mengkoleksi pajak lebih tinggi di 2022? Tentu dengan cara mempercepat ekonomi dibuka. Nah, ekonomi ini kemungkinan bisa dibuka karena kita sudah masukin entering endemic harusnya. Kalau misalkan nanti di kuartal pertama 2022 itu vaksinasi kita sudah sampai dengan 100 juta orang. Harusnya region-region yang sudah divaksin lebih tinggi daripada rata-rata nasional seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu harusnya bisa lebih menggeliat ekonominya karena pemerintah harusnya bisa mereduksi restriksi-restriksi yang ada. Nah, itu bisa mempercepat pemulihan ekonomi sehingga velocity of money atau perputaran uang itu naik di dalam wilayah ekonomi yang besar tadi, Jawa tadi, sehingga penerimaan pajak tumbuh. Nah, kalau penerimaan pajak bisa tumbuh katakan 15-17% di tahun depan, maka kita bisa menekan defisit APBN di bawah 5%. Kita bisa menekan defisit, ditambah lagi kalau misalkan pemerintah lebih efisien lagi dalam melakukan spending, government spending ya tadi. Pemerintah benar-benar membuat skema skenario spending yang benar-benar efektif memberikan multiplier effect ke dalam perekonomian. Nah, ini bisa dihindari efek negatif dari tapering yang saya rasa juga efeknya tidak akan sebesar efek 2013-2014. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.